Om Swastiastu. Anak-anakku semua, hari ini kita akan mulai pelajaran kelas 10 semester 1, yaitu Yadnya dalam Ramayana. Namun sebelumnya, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur, angayu bagyo, berdoa kepada Sang Hyang Widi. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti dapat melekat pada otak anak-anak sehingga menggampangkan nanti dalam mengikuti pelajaran-pelajaran selanjutnya. Kita mulai dengan doa Guru Brahma. Asana. Om Prasada Stiti Sari Rasiwa Suci Nirmalaya Nama Swaha Pranayama. Karasudana. Om Sudamam Swaha. Om Mati Sudamam Swaha. Doa mulai. Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa, Maheswara, Guru Tatsat Param Brahman, Tasmai Sri Gurave Namaha. Oh. Baik, anak-anak tentu sudah mengenal, sudah biasa mendengar kata yadnya. Apa yadnya itu? Banyak sekali definisi tentang yadnya, banyak orang berpendapat tentang yadnya. Antara lain ada yang menyebutkan korban suci. Tidak mungkin korban itu suci ya. Korban itu enggak suci. Kata yadnya sebenarnya arti harfiahnya adalah memuja. Maka dari memuja itu lahirlah apa yang kita lihat, apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati di pura misalnya. Ya, maka yadnya itu sebuah persembahan yang dilakukan dengan tulus, ikhlas, dengan senang hati. Lalu di situ ada pasti memuja. Cocok kan dengan arti kata yadnya, yaj artinya memuja. Setelah memuja, mempersembahkan. Maka pemangku atau pedanda yang memuja, lalu mempersembahkan aturan kita, apa yang kita bawa ke pura sebagai persembahan kita dipuja. Ya, diaturkan kepada Sang Hyang Widi tentunya. Kemudian setelah itu bakti. Kita berbakti, kita menyerahkan diri lahir batin kepada Sang Hyang Widi. Yang terakhir adalah pengabdian, mengabdi. Jadi mengabdi adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan tulus ikhlas. Apa saja demi pengabdian kepada Tuhan, kepada sesama, kepada lingkungan. Itulah pengabdian. Jadi itulah perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan yadnya. Jadi kesimpulannya yadnya adalah segala perbuatan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan senang hati, bertujuan untuk kesejahteraan umat manusia dan melestarikan alam. Kalau kita sejahtera, alam rusak, itu bukan yadnya namanya. Alam tetap lestari, tapi manusia bisa berkembang. Itulah yadnya. Selanjutnya apabila kita lihat yadnya dari bentuknya. Bentuk yadnya ada dua, yaitu yadnya abstrak dan yadnya real. Ya, bentuknya. Yadnya abstrak adalah yadnya sebuah perbuatan dengan tulus ikhlas, tetapi tidak ada bentuknya. Contohnya misalnya memberikan nasihat, memberikan ajaran agama, memperingati, mengingatkan orang tentang hal-hal yang baik, itu adalah yadnya abstrak. Sedangkan yadnya real adalah semua persembahan, pemberian, ya, yang dilakukan dengan tulus ikhlas kepada Sang Hyang Widi, kepada sesama, kepada siapa, kepada lingkungan hidup, itulah dia yang disebut dengan yadnya real. Kemudian apabila kita lihat yadnya dari waktu pelaksanaannya, maka yadnya dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu nitya karma yadnya yang kita lakukan setiap hari. Contoh, melakukan puja trisandya setiap hari 3 kali. Pagi, jam 6. Atau habis mandi, mau berangkat ke sekolah. Siang, jam 12. Atau istirahat, mau makan, sebelum makan, lakukan puja trisandya. Kemudian sore, habis mandi, ya, jam 6 habis mandi, sebelum makan, lakukan puja trisandya. Itu disebut nitya karma. Sedangkan yang naimittika karma adalah yadnya yang dilakukan pada hari-hari tertentu. Misalnya, galungan yang perhitungannya berdasarkan wuku. Purnama, tilam yang perhitungannya berdasarkan
Sasih, Nyepi, Siwalatri, semua juga itu berdasarkan sasih dan kejadiannya pada waktu-waktu tertentu. Ya, ada yang datangnya 210 hari yang berdasarkan wuku, ada yang datangnya setiap setahun sekali yang berdasarkan hitungan sasih. Itu dia. Apabila dilihat dari jenisnya, nah jenisnya maka yadnya itu dapat dibedakan menjadi 5. Nomor 1 adalah dewa yadnya, yaitu pemujaan kepada Sang Hyang Widi, melakukan pengabdian di pura, menyapu di pura, ngayah di pura, kerja bakti di pura, apapun bentuknya, semuanya dilakukan untuk pemujaan Tuhan atau kepada tempat suci, membuat tempat suci dan seterusnya, tempat pemujaan, itu disebut dewa yadnya. Yang kedua adalah pitra yadnya. Pitra yadnya adalah semua perilaku kita dengan tulus ikhlas kepada leluhur, kepada orang-orang tua kita. Misalnya, ibu bapak masih hidup, kita layani, kita hormati, kita ikuti semua petunjuknya, itu adalah pitra yadnya. Andai kata leluhur yang lebih tinggi yang sudah tiada, misalnya nenek, kakek yang sudah tiada, lalu kita melakukan upacara pengabenan, itulah pitra yadnya. Pokoknya semua ya perilaku kita secara tulus ikhlas dengan baik kepada orang tua, kepada leluhur kita, itulah pitra yadnya. Pitra yadnya ya itu yang baik. Jangan sampai nanti ya menitipkan orang tua di panti jompo, panti asuhan, itu tidak yadnya namanya, itu penghinaan terhadap orang tua. Orang tua melahirkan kita, membesarkan kita, masa setelah tua kita harus pisahkan, beliau harus titipkan? Tidak. Bagaimanapun jeleknya, bagaimanapun bau orang tua itu misalnya, kita harus tetap, itu orang tua kita, yang merawat kita, yang melahirkan kita berasal darinya, kita harus merawat dengan baik. Itulah pitra yadnya. Lalu manusia yadnya adalah ya, di sini ada yang keluar, ada yang ke dalam. Yang keluar misalnya, ya memberikan nasihat, memberikan pelajaran, misalnya memberikan sesuatu. Ada pengemis kita beri minta, ada siapa saja yang datang kita beri dengan tulus ikhlas, walaupun sedikit. Nah, itu yang keluar. Yang ke dalam adalah bagaimana kita merawat diri kita. Misalnya dengan upacara otonan, upacara metatah, upacara upanayana, samawartana, dan seterusnya, itu yang ke dalam, itu juga manusia yadnya. Untuk penyucian diri kita, penyucian roh. Apabila badan ini bersih, maka Sang Hyang Widi akan senang berada di diri kita. Atman itu akan senang berada di diri kita. Oleh sebab itulah, ya bersihkanlah selalu, seperti di dalam Menawa Dharma Sastra, bersihkan badan dengan air. Kalau badan itu bersih, Sang Hyang Widi, Sang Hyang Atman pasti senang tinggal di situ, dan kita sehat. Bersihkan pikiran dengan kejujuran. Kalau jujur, pasti sehat, pasti enak tidur, pasti kondusif hidup kita. Kemudian bersihkan atman dengan tapa brata, sembahyang, puasa. Kemudian bersihkan budi, akal budi dengan ilmu pengetahuan. Banyak-banyaklah punya ilmu pengetahuan sehingga kita menjadi orang-orang yang budi pekerti yang baik. Ya, nah itu manusia yadnya. Kemudian resi yadnya. Resi yadnya adalah penghormatan kita kepada para maharsi, kepada guru, kepada pinandita, pemimpin upacara, kepada orang-orang suci semuanya, itu disebut dengan resiyatnya. Misalnya dengan kita melakukan resiyatnya, boleh ambil contoh misalnya pemangku atau orang yang suci, kita belikan baju buat beliau memuja di pura sehingga pakaiannya selalu bersih dan kita juga senang. Nah, atau ketika beliau memuja, kita serahkan daksina, kita berikan sedikit uang atau apa saja bentuknya, yang penting ikhlas, sedikit kepada beliau. Semuanya itu adalah bentuk penghormatan kita kepada para resi, kepada para guru, kepada para pemangku, kepada para pendeta yang memimpin upacara. Ya, karena tanpa beliau, yadnya yang kita persembahkan mungkin juga sampai, tetapi tidaklah secepat itu. Kita juga bisa memimpin, tapi tidaklah seperti beliau, orang-orang suci itu, orang yang sudah kita sucikan. Kemudian yang terakhir adalah buddha yadnya. Buddha yadnya, buddha itu ada 3.
Ya, Buddha ada 3. Nomor 1 adalah Pancamah Buddha. Ya, pertiwi, tanah, bumi, apa, air, teja, sinar, bayu, udara, akasa, ruang. Ini harus kita jaga supaya seimbang, supaya proporsional. Kalau ini tidak dijaga secara proporsional, maka akan terjadi bencana. Misalnya bayu kebanyakan, terjadilah angin puting beliung, rusak. Kemudian kepanasan, ya, teja banyak, kekeringan, juga terjadi bencana. Oleh sebab itu, kewajiban kita melakukan yadnya adalah menjaga ekosistem supaya dunia ini tetap lestari. Kemudian Buddha yang kedua adalah makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang tidak kasat mata, yang orang menyebutnya dengan jin, setan, memedi, apalagi dan sejenisnya itu, Buddha kala dan sejenisnya itu ada. Tidak kasat mata, tidak semua orang bisa melihatnya. Oleh sebab itulah, itu kita lakukan juga, yadnya dengan mempersembahkan, misalnya yadnya sesa, saiban, banten ngejot, yang kita lakukan nitya karma. Nah, itu bertujuan untuk menyomyo atau melestarikan Buddha kala yang ada di sekitar kita. Kalau tidak, bisa juga mereka, Buddha kala itu akan mengganggu ke rumah kita. Bisa kita tiba-tiba ribut, nggak jelas, karena mereka bisa mengganggu kita. Tapi kalau kita sudah bersahabat dengan memberikan yadnya, memberikan sesuatu kepadanya, dia akan somyo, dia senang. Ibarat orang, kalau orang itu kita baikin, dia pasti baik kepada kita. Kalau dijahatin, dia pasti jahat. Oleh sebab itulah, Buddha kala nggak perlu dijahatin. Dia harus kita baikin. Itulah fungsinya yadnya sesa. Kemudian Buddha yang ketiga adalah makhluk-makhluk yang lebih rendah daripada kita. Misalnya tumbuh-tumbuhan, taman, ya, kebun, tanaman yang ada di rumah perlu dipelihara, disiram, dikasih pupuk, diajak ngomong gitu, sehingga dia akan memberikan hasil yang maksimum. Pohon yang sering diajak komunikasi akan menghasilkan buah yang lebih bagus daripada pohon yang tidak ada yang menghiraukan. Itulah misalnya hewan peliharaan atau binatang peliharaan harus dikasih makan, dipelihara dengan baik, maka dia juga akan menjaga rumah kita. Misalnya anjing, kita kasih makan, kita pelihara, dia akan menjaga rumah kita. Maling nggak bisa masuk. Itulah budayanya. Lalu berdasarkan kuantitasnya, banyak sedikitnya benda yang dipergunakan dalam sebuah yadnya, dalam sebuah upakara, maka dibedakan menjadi 9 tingkat. Banyak banget. Pertama dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu nista atau alit, madya, medium, utama, banyak, besar. Jadi masing-masing tingkat ini mempunyai 3 lagi, yaitu kecilnya kecil, sedangnya kecil, besarnya kecil. Lalu di tingkat sedang, tingkat medium juga demikian. Ada kecilnya sedang, sedangnya sedang, besarnya sedang. Lalu di tingkat tinggi, tingkat besar, ya kecilnya besar, sedangnya besar, besarnya besar. Jadi dibuatkan gradasi 9 oleh leluhur-leluhur, oleh para maharsi. Kenapa? Karena Sang Hyang Widi itu tahu berdasarkan karma, pasti manusia Hindu itu dan manusia pada umumnya tidak akan sama tingkat sosial ekonominya. Pasti ada yang miskin berdasarkan karmanya, ada yang kaya, ada yang kaya banget. Semuanya itu berdasarkan karma masa lalunya. Oleh sebab itulah diberikan 9 tingkat. Di tingkat mana kita mau dan mampu dengan sukacita, dengan senang hati, dengan tulus ikhlas melakukannya. Jangan kita miskin pura-pura kaya, membuat banten yang gede, lalu dengan meminjam, lalu diminta berantem, bertengkar. Itu tidak bagus, itu yadnya yang sangat tidak bagus itu. Di mana kita mampu, jangan malu. Kalau memang mampunya, misalnya mampunya 5.000, 5.000. Jangan mampunya 5.000 lalu 50.000 minjam lagi 45.000. Itu kan nyiksa diri namanya. Yadnya jangan sampai menyiksa diri, belajar agama jangan sampai menyusahkan diri. Ya, kemudian berdasarkan kualitasnya. Nah, ini yang penting. Dari Bhagavad Gita bab 17 Sloka 11, 12, 13, di sana disebutkan ada 3 tingkatan yadnya. Ya, bukan tingkatan, kualitas. Ada 3 kualitas yadnya, yaitu
Tamasikayatnya. Tamasikayatnya adalah yadnya yang dilakukan, upacara yang dilakukan tidak berpedoman kepada Weda. Atau didapat dengan hasil yang tidak benar. Misalnya mencuri, korupsi, dan seterusnya itu dijadikan persembahan. Sama dengan tidak diterima. Sama dengan membuang harta di tong sampah. Ya, kalau mau yadnya, lakukanlah dengan baik, dengan tulus, ikhlas. Berpedoman kepada yadnya. Jangan asal-asalan. Ya. Yang kedua adalah rajasikayatnya. Rajasikayatnya adalah yadnya yang dilakukan dengan mengharapkan hasil. Ya, dia mau berladnya supaya pamer, supaya orang tahu kalau dia beryadnya besar. Lalu kemudian dia mengharapkan hasil. Dia mempersembahkan misalnya, hitunglah nilai yadnya itu bantennya seraga 5.000. Dalam hatinya dia berpikir, aku melakukan yadnya, mudah-mudahan Tuhan bisa membalasnya berlipat ganda. Yang itu disebut rajasikayatnya. Sedangkan yang satwikayatnya adalah yadnya yang dilakukan dengan tulus ikhlas. Berpedoman kepada srada. Penuh dengan keyakinan bahwa yadnya yang dia lakukan adalah yadnya yang terbaik. Tulus, ikhlas, senang hati. Yang kedua adalah lascarya. Lakukan dengan ikhlas. Sedikit ikhlas, banyak ikhlas. Ya, lascarya. Kemudian sastra Weda. Berpedoman kepada sastra. Jangan asal-asalan. Ya, ada Weda mantra yang diucapkan. Ya, ada mantra Gita. Ada Kidung Wargasari yang menuntun kita ke arah melankolin untuk menuju Tuhan. Ya. Ada suara genta pedandau, ada mantra yang diucapkan oleh pedandau, ada suara gong, ada suara kulkul atau kentongan untuk menandakan bahwa upacara sudah mulai. Nah, itu disebut pancagita, ya. Ya, mantra gita. Kemudian ada daksina. Setiap banten yang kita buat kasih sesari supaya mempunyai nilai, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua juga. Ya, kasih sesari, kasih uang. Terserah seikhlasnya. Jangan banyak, jangan sedikit, seikhlasnya. Mau banyak seikhlasnya boleh, mau sedikit seikhlasnya bagus. Kemudian anasewa. Anasewa, sebuah yadnya tentu ada prasadam. Setiap orang yang ikut dalam yadnya kita setelah selesai upacara diberikan hidangan. Setidaknya ada air. Kalau ada prasadam dari Banten itu, dari prasadam lungsuran itu bisa dibagi-bagi. Itulah yang terbaik. Ya, prasadam. Ya, anasewa, makanan. Ada jamuan. Jangan sampai tamu yang datang lalu pulang perutnya kosong. Ya paling tidak, ya pokoknya ada air lah dia. Jadi yang terakhir adalah nasmita. Sebuah yadnya yang baik, ini kuncinya, nasmita. Sama sekali tidak ada niat untuk pamer kekayaan. Tidak ada niat untuk jor-joran. Kalau tetangga bisa bikin begitu, lalu kita bundang-banting minjem, membuat supaya sama atau lebih dari yang itu. Itu tidak benar. Memaksakan diri. Lakukanlah yadnya dengan tulus ikhlas. Sekecil apapun, kalau itu dilakukan dengan tulus ikhlas, maka akan bernilai besar. Itulah. Nah, itu dulu materi yang untuk kelas 10 ini. Selanjutnya tentang latihannya bisa dilihat di bukunya sendiri. Mari kita tutup dengan puja Om Sarwe Bawantu Sukinah Sarwe Santu Niramaya Sarwe Badrane Pasyantu Makascit Duka Bag Bawet. Om Santi 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 Om. Ya, sampai ketemu pada materi berikutnya. Terima kasih.